Selamat selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam misa live streaming yang diselenggarakan oleh Komsos Paroki Santo Ignatius Manado. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Bertepatan hari ini juga adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Untuk itu, kita akan memasuki perayaan Ekaristi yang menjadi selebran utama kita adalah Bapak Pastor Yangko Alo PR dan kon selebran adalah Bapak Pastor Terry Ponomban. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mengikuti akan perayaan Ekaristi yang kudus. Untuk itu, kita bernyanyi dari puji syukur nomor 525. 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang gelap, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, gereja hidup, bertumbuh dan berkembang oleh karena iman akan kebangkitan Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan itu selalu kita rayakan pada setiap hari Minggu ketika kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi bersama, terutama lagi pada masa Paskah ini. Di Minggu Paskah kedua, seperti pengalaman para rasul, Yesus yang bangkit datang menjumpai mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah situasi yang tidak pasti, para murid yang masih dilanda keraguan, Yesus datang menjumpai mereka, meneguhkan, memberikan ketentraman dan kelegaan kepada mereka. Damai sejahtera ini yang dirindukan oleh para murid, tetapi juga oleh kita semua di tengah situasi pandemik virus yang tidak menentu. Yesus datang dan menjumpai kita semua lewat kehadirannya dalam sabda dan Ekaristi, dan menyampaikan juga damai sejahtera bagi kamu, baik yang berada di tempat ini maupun umat yang berada di rumah masing-masing. Yesus juga meneguhkan kita sama seperti ketika menjumpai Thomas yang tidak percaya sebelum melihat Yesus yang bangkit.
sambil menegur Thomas yang kurang percaya dan meneguhkan murid lain yang telah percaya, Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia karena meskipun tidak melihat peristiwa Tuhan yang bangkit, tetapi karena iman kepercayaan kita, kita semua berkumpul dalam persekutuan umat beriman seperti gereja perdana yang bertekun dalam doa, mendengarkan firman dan pengajarannya, dan memecah-mecahkan roti. Minggu Paskah kedua juga sebagai minggu kerahiman ilahi. Damai sejahtera yang diterima oleh para murid dan kita semua merupakan ungkapan kerahiman Allah. Thomas yang tidak percaya memperoleh kerahiman dengan pengampunan dari Tuhan. Percayalah dan jangan engkau tidak percaya lagi. Thomas menyatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pada gambar kerahiman ilahi yang ada di depan kita, Yesus dilukiskan bercahayakan kebangkitan dan kemuliaan. Yesus bersatu dengan Allah, dan itu pula yang menjadi tujuan hidup kita. Persekutuan dengan Yesus sebagai sumber kerahiman Allah itu tidak kita alami nanti pada akhir hidup, tetapi sekarang ini juga, yaitu dalam Ekaristi Suci. Ekaristi adalah puncak kerahiman ilahi. Maka mari kita memohon dalam perayaan Ekaristi ini, agar kita dapat mengalami kerahiman ilahi dalam hidup kita sehari-hari, dan pada gilirannya kita juga menunjukkan kerahiman ilahi kepada semakin banyak orang, teristimewa di masa situasi sulit ini. Sebagai tanda kita mengimani Allah yang bangkit dan menunjukkan kerahimannya kepada kita, mari kita memohon rahmat pengampunan dalam perayaan Ekaristi ini dengan mengakui kelemahan dan kedosaan kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere precationem Domini.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bermazmur dengan refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatan
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat Aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pintu terkunci. Jendela-jendela tertutup rapat. Orang bersembunyi, orang ketakutan, orang berkurung diri. Dan pada saat itu, Yesus menembus pintu. Yesus menembus dinding. Tak ada yang bisa membatasi kerinduannya pada murid-muridnya. Ia berada, ia berdiri di tengah mereka dan menyampaikan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat terkasih yang di rumah-rumah, yang di gereja, dari paroki maupun dari luar paroki,
di sekeliling kita, di altar kecil kita, di ruangan kita ini. Tuhan mau hadir hari ini dan berkata yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Pastor Paroki dan saya juga mau mengucapkan yang sama. Damai sejahtera bagi kamu, baik-baik semua, sehat-sehat semua, baku tolong, baku jaga. Tidak ada yang sakit. Semua dalam keadaan damai sejahtera. Hari ini kita rayakan pesta kerahiman ilahi. Kita teringat akan Yesus, guru kita, Tuhan kita, sang kerahiman ilahi. Kalau ada guru-guru atau dosen di sini, mereka pasti punya pengalaman. Di setiap kelas, ada siswa yang smart, brilian, cepat tangkap, cepat paham. Tapi serentak juga ada mahasiswa, ada siswa yang lamban, yang slow, yang tell me, telat mikir, so terangkan, belum juga mengerti. Tapi kalau dia guru yang baik, kalau dia dosen yang baik, dia akan berdiri, dia akan membungkuk, dia akan melayani kedua-duanya. Yang pinter maupun yang lamban. Dengan kasih, dengan kesabaran, dengan ketabahan. Dalam bacaan tadi, kita juga berhadapan dengan sebuah kelas. Kelasnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya murid-murid. Di situ juga ada murid-murid yang smart, pinter, cepat mengerti, cepat percaya, cepat mengakui. Tapi ada juga murid yang pelan, perlu bergumul, perlu waktu ekstra, perlu mencerna, bahkan perlu bukti untuk sampai pada pemahaman, untuk sampai pada pengetahuan yang sempurna. Dan Yesus, sang guru yang baik, yang murah hati, yang penuh cinta, yang penuh kasih, yang mengajar dengan hati dan cinta, dia membungkuk, dia melayani, yang pintar sekali, juga yang agak terkebelakang. Juga Thomas, yang butuh bukti. Kita mesti raba dulu, kita mesti pegang dulu, kita mesti cucu dulu, baru kita percaya. Kepada yang lamban, kepada yang keras kepala, kepada yang sulit mengerti ini, Yesus, sang guru yang baik, memberi waktu, memberikan hati, memberikan kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pelajaran apa yang secara sederhana kita bisa pelajari dari pesta kerahiman ilahi ini? Pertama, dalam sebuah kelas, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah, dalam sebuah paroki, dalam sebuah gereja, dalam sebuah negara, tidak semua orang punya karunia yang sama. Tidak semua orang punya kepintaran, tidak semua orang punya pengetahuan, keterampilan yang sama. Ada yang punya trauma, ada yang punya pengalaman-pengalaman berat. Ada yang butuh waktu untuk mengerti, untuk tahu, untuk pinter. Ada yang butuh pelayanan khusus untuk sampai pada pemahaman, pada pertumbuhan iman. Ada yang membutuhkan ekstra perhatian, ekstra keterangan, ekstra pelayanan, ekstra divine mercy. Bermacam-macam, berbeda-beda kemampuan. Tapi dari pihak Tuhan tidak ada masalah. Semua dilayani, semua diterima, semua diakomodir. Masuk dalam kelasnya, dalam keluarganya, dalam komunitas. Pelajaran kedua yang kita dapatkan ialah menarik. Bahwa 10 murid yang pintar, yang cepat percaya. Mereka
tidak membuli Thomas. Mereka tidak merendahkan, mengecilkan, atau mengucilkan Thomas. Dia tetap diterima dalam komunitas. Dia tetap diterima dalam kelompok, dalam keluarga mereka. Wow, inilah yang Tuhan inginkan dari keluarganya, dari komunitasnya, dari kelompok anak-anaknya. Semua punya tempat, yang pinter dan yang kurang pinter. Semua saling menerima, tak ada yang merasa jagoan, tak ada yang merasa kacang-kacang. Tidak ada yang kelas atas, tidak ada juga yang kelas kambing. Sebuah komunitas yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menyembuhkan. Stay together and grow together. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik yang kekasih. Sekarang, bagaimana kita secara konkret bisa belajar dari Yesus Sang Kerahiman Ilahi? Kita bisa belajar dari pesta kerahiman ilahi hari ini. Saya menawarkan 3 langkah. Saya menawarkan 3 langkah. A, B, C. Langkah yang pertama, A. Ask for mercy. Ask for mercy. Mintalah belas kasih dari Tuhan. Mengapa? Siapa dari kita yang tidak bersalah? Siapa dari kita yang tidak punya dosa? Siapa dari kita yang tidak pernah punya kekurangan? Maka kita berhak minta ampun. Kita berhak minta maaf. Kita berhak minta belas kasihan. Kita berhak Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah kami. Semua kita punya sisi gelap. Pastor Wolfgang Bock, Yesuit, menulis sebuah buku judulnya Sisi Gelap dan Sisi Terang. Dia melukiskan betapa setiap orang, sebrilian apapun, sepintar apapun, sesmart apapun dia, pasti ada kekurangannya. Dan dosa ini, kekurangan ini, kelemahan ini dapat dipugar, dapat disembuhkan, dapat diampuni oleh Sang Kerahiman Ilahi. Hari ini Tuhan menampakkan diri kepada Thomas yang bersalah. Bahkan kepada murid-murid lain juga. Ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal. Dan kepada mereka semua, Yesus memberikan damai. Yesus memberikan pengampunan. Maka pada hari ini, kita semua dapat kesempatan minta, ask for mercy. Minta belas kasihan, minta pengampunan. Tuhan tahu ada yang pintar, ada yang maju. Ada juga yang masih berjuang, ada juga yang lemah. Tuhan datang menawarkan belas kasih-Nya, kemurahan-Nya, kerahiman-Nya. Kita lihat apa yang terjadi pada malam itu. Yesus yang bangkit menemui murid-muridnya. Mengapa murid-murid takut? Murid-murid itu sebenarnya bukan cuma takut, malu. Apa? Mengapa? Skandal besar mereka buat. Bayangkan murid-murid mengkhianati gurunya. Bayangkan murid-murid menyangkal gurunya. Bayangkan murid-murid yang 3 tahun bersama gurunya, tinggalkan gurunya ketika mengalami penderitaan. Kurang ekor. Ini skandal besar dalam sebuah persilatan, dalam sebuah keluarga. Mereka takut. Kalau betul dia bangkit rupa kata orang tadi pagi, cilakat orang. Dia mau karbas, habis buat orang. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak datang dengan kekerasan. Yesus tidak datang dengan ancaman tuduhan. Yesus datang dengan damai sejahtera. Dengan pengampunan, dengan penerimaan. Karena itu hari ini adalah kesempatan kita semua ask for mercy. Minta maaf, minta ampun. Kita orang berdosa, kita orang bersalah. Kita semua lemah. Siapa yang tidak butuh belas kasihan?
Terima kasih Tuhan. Dalam ekaristi yang Tuhan wariskan, kita dapat kesempatan minta ampun. Ada absolusi. Kita boleh berseru, Tuhan kasihanilah kami. Ya. Pada waktu Agnus Dei kita bisa berseru, miserere nobis. Bahkan sebelum menyambut kita masih katakan, Tuhan saya tidak pantas. Tuhan datang di bawah atap rumah saya. Tapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Itulah saat-saatnya. Kedua, be merciful. Jadilah kita berbelas kasih. Jadilah kita murah hati. Be merciful. Yesus katakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah yang murah hati, karena mereka akan menemukan kemurahan. Betul. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati adanya. Jadilah berbelas kasih. Be merciful. Jangan cuma minta. Ask for mercy. Tapi be merciful. Jadilah orang yang berbelas kasih. Seperti tadi. Sesudah para rasul menerima pengampunan dari Tuhan, Tuhan kasih kuasa kepada mereka untuk mengampuni orang yang berdosa. Untuk mengampuni orang yang bersalah dan minta maaf. Saya sudah maafkan kamu, kamu punya giliran. Maafkan yang lain. Ampuni sesamamu. Be merciful. Ada banyak orang di sekitar kita yang seperti Thomas. Lamban, ada salah, ada kekurangan. Mereka butuh mercy. Mereka butuh dari kita yang murah hati, yang penuh kerahiman, pengampunan, maaf, peneguhan, pemulihan. Mungkin orang-orang itu ada di sekitar kita. Suami kita, istri, anak, murid, pegawai, karyawan, teman, anggota keluarga, anggota DPP, anggota pimpinan wilayah rohani. Mungkin yang lamban, yang menyebalkan, yang ada salah, yang punya pengalaman lalu yang jelek, yang punya sisi gelap. Be merciful pada mereka. Seperti Yesus memeluk anak yang hilang, mencari yang bersalah. Seperti Yesus yang membalut domba yang terluka dan memeluk domba yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini, pada pesta kerahiman ilahi ini, pada hari yang indah ini, carilah seseorang yang sangat membutuhkan belas kasih darimu. Carilah seseorang yang membutuhkan damai, kerahiman, pengampunan darimu. Beranilah seperti Yesus datang pada Thomas yang membutuhkan peneguhan. Beranilah seperti Yesus menembus ruangan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk membawa kasih, untuk membawa pengampunan, untuk mengatakan damai bagi. Ambillah langkah untuk memaafkan, untuk mengampuni. Kirimkan sebuah WA hari ini. Teleponlah seseorang dan bisikan padanya, peace be with you. Katakanlah padanya, I'm sorry. Kita minta maaf untuk kejadian lalu. Kerahiman Tuhan mengalahkan segala-galanya. Jangan lupa juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk orang-orang yang juga rela memaafkan kita, rela mengampuni kita, rela menunjukkan kerahimannya pada kita. Torang sebekeng sakit hati, torang sebekeng salah berulang-ulang, masih saja dimaafkan, diampuni, dilupakan, diberikan harapan, diberikan kesempatan. Mungkin papa dan mama kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua, mungkin anak-anak kita, mungkin orang yang sudah terluka oleh dosa dan salah kita, tapi dengan besar hati memaafkan, mengampuni, bersikap rahim kepada kita. Berterima kasihlah untuk orang-orang itu. Katakanlah pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada orang yang be merciful kepadaku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi orang berbelas kasih adalah sebuah misi, adalah sebuah panggilan. Sebuah panggilan untuk kita laksanakan. Seperti umat pertama dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul tadi. Mereka sehati sejiwa, cor unum, anima una. Yang berkelebihan bantu yang berkekurangan. Tidak ada yang merasa sendiri, tidak ada yang merasa susah sendiri. Orang saling merasakan, orang saling menanggung, orang saling meringankan. Orang saling perhatian, orang saling peduli. Tidak ada tembok, yang ada jembatan. Welcoming others, sharing kepada satu sama yang lain. A. Ask for mercy. B. Be merciful. Langkah ketiga, C. Apa itu? Congratulations. Selamat. Anda sudah minta pengampunan dan Anda sudah menjadi pengampun. Paus bilang, mantap kau. Ini baru bilang. Semoga hari ini kita mendapatkan pengampunan berlimpah dari Tuhan dan kita juga bermurah hati. Penuh kerahiman, penuh kebaikan pada orang lain sehingga Paus bilang, kau layak dapat jempol. Damai sejahtera turun di hati kita, dalam keluarga, komunitas, dan rumah-rumah kita hari ini secara istimewa dan selama-lamanya. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi umat kita, semoga Allah Bapa mendorong umat kita agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Kami mohon ya Tuhan. Bagi bangsa yang sedang membangun, semoga kemenangan Kristus Putra Bapa atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka merasa tekun berjuang menegakkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka.
bagi mereka yang putus asa dan pesimistis. Semoga Allah Bapa membimbing mereka yang putus asa dan pesimistis, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat dan bangkit bagi mereka juga. Kami mohon ya Tuhan, bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar sanggup tak henti-hentinya mewartakan dan memuliakan wafat dan kebangkitan putranya dimanapun. Kami mohon ya Tuhan, Kita juga memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk hambanya, almarhumah Dineke Sylvia Tendobala, yang sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Semoga belas kasih Allah dicurahkan kepadanya, dosa-dosanya diampuni, dan dia boleh menikmati sukacita kebahagiaan kekal di surga bersama para kudus Allah, dan kaum keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Kita juga mengucap syukur bersama seorang yang merasakan penyertaan Tuhan dan terkabulnya novena doa 3 Salam Maria. Semoga juga rahmat kerahiman Tuhan menyertai kehidupannya, segala rencana-rencana baiknya, dan harapan serta cita-cita hidupnya di masa-masa yang akan datang. kami mohon ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, Yesus Putramu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya juga. Kami pun belum pernah melihat Yesus, tetapi kami mau percaya kepadanya sekarang dan selama-lamanya. amin. Amin. Persiapan persembahan, kita bernyanyi dari puji syukur 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah dibarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus,
agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun ia tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Peron Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah bangkit, selalu Ia nyatakan damai sejahtera bagi kamu. Maka kita pun memohon, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona nobis pacem, 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 dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan engkau telah datang padaku, dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin. Hati akan Sakramen Maha Kudus, kita bernyanyi dari Puji Syukur 426. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa, doa sesudah komuni. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami, dengan
pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, umat sekalian, Pastor menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kelompok kor kecil, para lektor, pemazmur yang sudah membantu kelancaran perayaan Ekaristi ini. Terima juga Komsos yang sudah menyiarkan secara live streaming. Sebagai pemberitahuan untuk kita, tapi juga untuk umat seluruhnya, bahwa sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, paroki sementara mengusahakan pengumpulan bantuan sembako untuk umat-umat yang terdampak dan juga masyarakat yang terdampak pada virus ini. Dan direncanakan pada minggu ini, paroki akan mengedarkan bantuan dalam bentuk sembako untuk mereka yang terdampak. Sekaligus juga Pastor menyampaikan terima kasih banyak bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi mereka yang dengan sukarela telah memberikan kerelaan, membantu, menyumbangkan apa yang ada pada mereka untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak pada virus corona ini. Nanti juga kita tetap menggalang bantuan karena kita tidak mengetahui sampai kapan situasi ini berlangsung, sehingga kita akan menyalurkan juga mungkin 2-3 tahap bantuan bagi mereka yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini. Pastor menyampaikan, mengajak umat sekalian, mari kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menyokong untuk kita, tapi juga untuk seluruh umat dan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan mungkin kerelaan kita untuk saling berbagi. Itu cara kita untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Maka pada kesempatan ini, sekali lagi Pastor menyampaikan terima kasih banyak bagi mereka yang masih memiliki kerelaan hati untuk membantu saudara-saudari kita. Untuk itu, kita akan menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan supaya kita semua dikuatkan, tetapi juga kita diteguhkan untuk perjalanan kita, hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dan seluruh kegiatan kita, rencana-rencana baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kalian diutus. Amin. 672. 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaul di seluruh dunia.
kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu.